Semangat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu semua. Selamat datang kembali di Loka Karya 4 kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa, meminta berkat daripada Tuhan. Doa kita mulai. Doa selesai. Kalau saya bilang tepuk pagi, 1 kali ditepuk. Tepuk siang, 2 kali ditepuk. Tepuk malam, tidak ada suara. Oke Bapak Ibu, siap-siap ya. Saya ulangi lagi. Tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk malam, tidak ada suara. Oke Bapak Ibu, ready? Salam dan bahagia untuk kita semua. Ya, ada yang mau ditambah kesepakatan kelas kita Bapak Ibu atau sudah pas? Benar? Mari kita hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan welas hati. Jadi Ibu, materinya adalah penguatan praktik coaching. Ini sudah Bapak Ibu pelajari di modul 2.3. Saya akan menampilkan link Jamboard saya. Silakan Bapak Ibu menjawab pertanyaan yang saya berikan. Ini ada di kolom chat untuk pertanyaan pemantik. Nah, perkenalkan nama saya Lasma Dewi Anita Panjaitan, calon pengajar praktik angkatan 11 SMK Negeri 1 Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Kita hari ini yang pertama itu pembukaan, yang kedua itu review materi dan refleksi pengalaman coaching, yang ketiga kita akan melakukan praktek coaching sejenak dan umpan balik dari praktek coaching, dan yang terakhir adalah penuh. Yang terakhir, CGP itu diharapkan mampu melakukan rangkaian supervisi akademik dengan melakukan pola pikir coaching. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan coaching, mentoring, dan konseling? Baik Bu, saya akan menjelaskan sedikit apa ini perbedaan antara coaching, mentoring, dan konseling. Kalau coaching itu menurut saya Bu, suatu aktivitas atau tindakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, di mana seseorang itu disebut dengan coach. Dia hanya menggali potensi yang dimiliki coachnya supaya bisa memecahkan masalahnya sendiri. Kalau mentoring ini merupakan suatu kegiatan yang menambah wawasan, sedangkan konsul itu memberikan pemecahan masalah terhadap seseorang. Seperti itu Bu, demikian. Iya, bagus sekali ya Bu. Ada yang lain menanggapi Bapak Ibu? Ini saya sudah melihat juga ada di sini untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Munawar, coach 1 lawan 1, yang lain tidak. Bapak Ibu dari Jamboardnya, kita akan coba mengulik kembali untuk ketiga pertanyaan yang sebagai pertanyaan yang memantik ini. Jadi hubungan antara mentor dan mentee hanya seseorang yang berbagi pengalaman dan yang belum berpengalaman, itulah namanya seorang mentor. Tetapi kita bisa lihat di sini ada dokter dengan pasiennya. Jadi dokter itu seorang yang ahli dan pasien itu adalah seorang yang membutuhkan bantuan. Benar seperti dikatakan Ibu Lasta. Coach itu, bagaimana seorang coach itu menuntun coachee untuk menemukan ide, untuk mengatasi masalahnya, mencapai tujuannya, tanpa menggurui seorang coachee itu sendiri. Coaching ini ada 3, prinsip kemitraan. Kemitraan berarti posisi antara coach dan coachee itu setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Coach itu merupakan rekan berpikir bagi coachee, dan yang kedua proses kreatif yang mengedepankan percakapan 2 arah. Sedangkan prinsip yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Jadi seorang coaching itu tidak dia yang memberikan solusi, tetapi bagaimana seorang coachee itu memutuskan, melakukan rencana tidak lanjut. Dan orang coach itu dan coachee itu menyepakati tujuan pembicaraan. Mengidentifikasi, menggali dan memetakan situasi yang dibicarakan. Nah, Bapak Ibu, ada yang mau melakukan praktek coaching pada kesempatan kali ini? Silakan lakukan praktek coaching yang sederhana saja. Ya, silakan Pak Munawar sebagai coach atau coachee, Pak Munawar? Sebagai coach. Oke, silakan. Nggak ada pilihan Bu. Ya, nggak ada pilihan, berarti coachee ya. Oke, silakan. Bisa Bu Sugiyati dulu, bisa Pak Munawar. Silakan. Apa kabar Bu Sugiyati?
Kabar baik, Pak. Nah, ini ada apa ini tiba-tiba ini mau cerita-cerita ini sama saya. Ada yang bisa saya bantu? Persoalan yang harus kita bicarakan ini atau ada kendala, Ibu Sugiyati? Gini, Pak, kemarin itu kan saya sudah merencanakan kegiatan pembelajaran dalam kelas. Saya sudah modifikasi demikian rupa pembelajaran berdiferensiasi. Tapi ternyata di kelas itu saya belum menemukan seperti apa yang menjadi harapan saya begitu, Pak. Itu yang Kalau masalah jadi itu bahan ya, Bu ya? pikiran untuk saya sekarang. Iya, Iya, Pak. berarti udah dirancang, ternyata tidak terjadi seperti yang diinginkan. Kira-kira kalau saya tanya Ibu, ini dari Ibu dulu, kira-kira apa ya kira-kira penyebabnya? Kenapa itu tidak terjadi? Iya, Pak. Mungkin memang apa ya, Pak, saya mungkin belum persiapan saya mungkin lebih kurang matang lagi, kurang jelas sehingga mereka belum memahami. Iya, Ada. kayaknya Pak, sinyal saya ini Pak, kurang bagus ini Pak. Iya. Jadi tadi ada ya mungkin belum benar-benar ada kendala, belum benar menguasai teknik yang udah Ibu maksud. Nah, kalau ke depannya kira-kira seperti apa yang mau ingin Ibu lakukan gitu, supaya apa tujuan tadi itu bisa Ibu capai? Iya. Mungkin Pak ke depannya persiapan saya lebih matang lagi begitu. Oke, Bu. Kemudian mungkin nanti kalimat-kalimat instruksinya itu lebih jelas supaya murid-murid lebih paham gitu Pak. Oke Bu, mantap. Jadi udah nampak ya Bu, apa nanti aksi berikutnya yang akan Ibu buat. Saya tunggu nanti Bu ya. Nah, karena solusi untuk itu sepertinya itu udah keluar dari Ibu dan tinggal actionnya saja. Jadi kami tinggal menunggu kabarnya. Kapan nanti Ibu action, saya siap jadi observernya. Oke, makasih ya Bu ya. Sudah mau Sama Pak, terima sudah kasih mau Pak. berkeluh kesah dan bercerita. Oke Bu ya. Ya, terima kasih untuk Pak Munawar dan Ibu Sugiyati. Ya, jadi sudah nampak ya Bapak Ibu alur cerita yang disampaikan oleh Pak Munawar dalam mengcoaching Ibu Sugiyati, di mana Ibu Sugiyati mengalami kesulitan dalam mengajar pembelajaran berdiferensiasi, dan Pak Munawar itu membantu Ibu Sugiyati menemukan solusi dari permasalahannya. Itu dia pembelajaran untuk hari ini, Bapak Ibu. Saya sudah melihat Bapak Ibu sudah cukup memahami teknik praktek coaching. Nah, Bapak Ibu sudah terlihat Pak Munawar itu melihat bagaimana Ibu Sugiyati menemukan solusi dari permasalahannya, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Pak Munawar sudah melakukan teknik alur tirta dengan baik sampai Ibu Sugiyati menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bapak Ibu, untuk sebagai umpan balik, saya ingin melihat refleksi pembelajaran kita hari ini. Bapak Ibu silakan menjawab pertanyaan refleksi yang sudah saya bagikan di kolom Jamboard ya, di kolom chat itu ada pertanyaan umpan balik. Saya menunggu Bapak Ibu merespon dan menjawab tanggapan Bapak Ibu tentang praktek coaching kita hari ini. Oke, sekarang sebelum saya menutup dan melihat umpan balik, saya mau melihat satu orang bagaimana perasaan Bapak Ibu tentang pembelajaran kita hari ini. Satu orang Bapak Ibu, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Ya, saya senang Ibu atas pemaparan Ibu begitu lengkap. Yang tadinya memang saya rasa coach dengan coach itu kan menjadi coach itu tidak mudah. Karena kita harus membuka terus dengan pertanyaan supaya coachnya bisa mendapat solusi dari pertanyaan itu. Nah, setelah Ibu kasih contoh dan sudah dipraktekkan oleh Pak Munawar dengan Ibu Sugiyati, nah di sini saya sudah menjadi lebih paham lagi. Dan selanjutnya semoga saya siap untuk menjadi coach di masa yang akan datang kepada siswa-siswa ataupun rekan saya di sekolah. Terima kasih, Bu. Sebelum saya mengakhiri, kita mau berfoto bersama Bapak Ibu. Silakan open videonya. Semoga praktek coaching itu dapat kita terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Terima kasih, salam dan bahagia.